Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Amin. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah tekunlah berdoa. Ayat bacaan firman Tuhan terambil dari Mazmur 32 ayat yang pertama sampai ke-11. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Mazmur 32 ayat 6. Saudaraku, hidup di akhir zaman ini semakin hari semakin sulit dan tantangan kian bertambah-tambah setiap hari. Terlebih di masa-masa pandemi ini saudaraku, di mana banyak orang kehilangan mata pencaharian, di PHK dan usaha mereka tidak lagi berkembang. Saudaraku, kita diperingatkan agar selalu waspada dan berjaga-jaga, karena di sekeliling kita banyak iblis yang berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang dapat ditelannya. Saudara, itulah tantangan yang paling berat juga kita hadapi di masa-masa ini saudara. Adapun yang menjadi mangsa iblis adalah orang-orang percaya, karena orang-orang dunia tidak berada dalam cengkramannya saudara. Iblis mencari musuh-musuhnya, yaitu orang-orang percaya yang tidak berjaga-jaga dalam doa. Itu juga bagian tantangan di akhir zaman bagi anak-anak Tuhan. Banyak ketika kita mengalami masalah dalam hidup kita saudara, tanpa kita sadari kita lengah, kita tidak lagi berjaga-jaga dalam doa kita saudara. Ada banyak pencobaan yang harus dihadapi oleh para pengikut Kristus, dan untuk bisa menang melawan setiap pencobaan yang ada adalah melalui doa. Itulah sebabnya Yesus menegur Petrus saat berada di Taman Getsemani. Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Matius 26 ayat 40-41. Yesus mendapati murid-muridnya tertidur. Sesungguhnya roh mereka mau berdoa, tetapi daging mereka lemah saudara. Karena tidak berdoa, para murid-muridnya akhirnya tidak siap menghadapi pencobaan. Sewaktu Yesus ditangkap di Taman Getsemani, tempat di mana Yesus sedang berdoa, semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Markus 14 ayat 50. Petrus pun sempat menyangkal Yesus sebanyak 3 kali karena mengalami ketakutan. Satu-satunya langkah agar kita tidak jatuh ke dalam pencobaan adalah dengan berdoa. Sebagaimana disampaikan oleh pemazmur, bila orang saleh berdoa, Tuhan akan meluputkan mereka dari berbagai kesulitan atau pencobaan. Seperti ayat nas yang kita baca di atas tadi saudaraku. Di dalam doa terkandung kuasa yang dahsyat dan ajaib. Doa dapat meluputkan orang percaya dari bencana dan malapetaka. Ketika kita tekun berdoa, ada jaminan perlindungan dari Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan pasti menggenapi semua janji firman-Nya. Maka bertekunlah dalam doa, dan pada waktu itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Kolose 4 ayat yang kedua. Bertekun dalam doa artinya senantiasa berdoa dengan disiplin yang tinggi. Senantiasa berdoa artinya tidak peduli ada masalah ataupun tidak ada masalah. Kita sibuk ataupun kita terlalu sibuk atau kita terlalu capek di dalam kegiatan kita sehari-hari yang kita lakukan, sehingga kita lupa berdoa. Saudaraku, pesan firman Tuhan pagi ini kepada kita semua. Apakah akhir-akhir ini kita sudah tidak berdoa lagi, sehingga kita gampang diombang-ambingkan oleh keadaan dan kondisi kita saudara? Di masa pandemi ini saudara, satu kekuatan kita yaitu bertekun berdoa kepada Tuhan. Karena doa adalah menjadi
kebutuhan setiap anak-anak Tuhan yang ingin hidupnya ditolong dan dipulihkan oleh Tuhan. Karena itu pagi ini saudara, firman Tuhan katakan dalam 1 Tesalonika 5:17, tetaplah berdoa. Baik keadaan kita susah, baik keadaan kita sedang diberkati berlimpah-limpah, dalam keadaan apapun kita dapat berdoa. Dengan berdoa saudaraku, kita akan merasakan ketenangan, kedamaian. Saat kita berdoa saudaraku, kita akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Karena itu saudaraku, kalau kita ingin hidup berkemenangan di setiap pergumulan, hanya satu yang dapat kita lakukan, tekunlah berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan buat pagi hari ini atas kebenaran firman-Mu yang Tuhan sampaikan bagi kami. Tuhan, buatlah hati kami, roh kami senantiasa rindu berdoa kepada Tuhan, sehingga lewat doa kami berjaga-jaga terus dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami terluput dari segala pencobaan. Terima kasih Tuhan Yesus, segala pujian, hormat, kemuliaan kami persembahkan bagi Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudaraku, tetap semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.